Din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku yang baik yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah, semuanya disehatkan, diselamatkan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji serta persembahan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, di mana kita masih dititipkan nikmat karunia sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat hidup, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka pengajian rutin dari teman-teman kantor Notaris Mbak Desra Natasha. Semoga kita yang hadir mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan umat yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita pun yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat di akhirat kelak oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di tema pada malam hari ini adalah berkurban menjadi tanda bukti ketakwaan seorang hamba. Ini agak horor juga sih ya. Ya Allah, selama ini saya belum berkurban, gimana ini saya takwa apa tidak gitu. Beli handphone bisa, beli kambing nggak bisa. Ya, ini mah nanti bahas pelan-pelan, tapi kalau ngebahas tentang kurban, karena ini teh proses menuju kepada yang namanya orang yang ibadah haji. Ya, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah menjelaskan diperintahkan dan diwajibkan manusia untuk berkunjung melakukan ke Baitullah, melakukan haji ilaihi sabila, man istata'a ilaihi sabila, dengan sekemampuannya. Karena di rukun Islam pun syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu bagi yang mampu. Tapi bagi yang mampu ini, hakikatnya kita semua tidak akan mampu kalau tidak dimampukan sama Allah. Kita mampu karena pasti kita dimampukan sama Allah. Jadi hakikatnya semua kita tidak mampu. Orang bisa berangkat haji, tidak hanya orang kaya, tapi orang miskin pun berangkat haji banyak. Kemarin diusir tuh 32 jemaah haji udah mau masuk Madinah, ketahuan pas mau mikot di Bir Ali. Bayangkan aja nih, bayangin. Bisa Allah tidak bisa izinkan untuk melakukan ibadah umroh sama haji. Kalau kata Allah, duyufur rahman, duyufullah, tamu-tamunya Allah dan tamu-tamunya Allah yang maha pengasih, itu sudah Allah terima dan Allah persiapkan fasilitasnya. Ini udah masuk tanah suci, mau mikot di Bir Ali, mau melaksanakan ibadah umroh, karena hajinya Indonesia ini haji tamatu, umroh dulu baru haji. Tidak diizinkan sama Allah, visanya bukan visa haji. Ya sudah tidak diizinkan. Ada kan orang yang berangkat ke bandara, taunya nggak berangkat juga.
Ada kejadian tetangga 10 tahun yang lalu, udah ke bandara nggak jadi berangkat haji, setahun nggak keluar rumah, karena udah walimatus safar. Saking malunya padahal biasa aja. Ya ngundang tetangga walimatus safar, persiapan buat berangkat haji, pas nyampe bandara tidak bisa berangkat. Pulang ke rumah seolah-olah udah haji, ngumpet di rumah sampai setahun. Udah pasti ketahuan atau pasti. Yang pasti ibadah haji, ibadah kurban ini di hari raya Idul Adha adalah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya seperti ini. Nabi Ibrahim itu diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Itu kalau di keterangan hadis kurang lebih masih remaja, umur 12-13 tahun. Mimpi yang pertama itu namanya mimpi tarwiyah. Direnungkan sama Nabi Ibrahim, ini benar gak sih mimpi, masa sih Allah nyuruh nyembelih Ismail, padahal Ismail ini adalah anak yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu di Palestina menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Terus diperintahkan sama Sarah, Siti Sarah menikahi Siti Hajar. Itu keren ya zaman dulu mah. Yang nyuruh istrinya. Gitu. Aa misalnya disuruh sama istri Aa nih, udah nikah lagi aja. Wah itu. Susah ilmu kayak gitu teh. Yang ada kita mau nikah aja repot bener, kayak gak bisa, susah. Karena zaman sekarang ini gak ada kayak manusia, kayak Siti Sarah. Disuruh suaminya menikah lagi karena tidak punya keturunan. Menikahlah kan Siti Hajar. Gitu. Di Mekah lahirlah Ismail. Pulang lagi. Nanti sebelum pulang itu, pas kejadian mau disembelih, kan anak yang sudah ditunggu-tunggu ini Ismail ini. Ada keterangan lagi umurnya masih di bawah 12 tahun. Masih kecil. Karena saking sayangnya, ya, kalau Nabi Ibrahim itu Nabi yang kaya juga waktu itu. Ya, untanya aja ribuan. Kambingnya itu ribuan. Jadi kalau berkurbannya Nabi Ibrahim itu bisa sekali kurban itu 1000 unta. Saking kayanya. Merasa ini buat, karena beliau kan Khalilullah, kekasihnya Allah juga. Jadi apapun yang diperintahkan Allah, dia melebihi apa yang diminta sama Allah. Suatu saat diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Nah, kenapa ada puasa tarwiyah, puasa perenungannya Nabi Ibrahim 8 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua kalinya beliau mimpi lagi, sama perintahnya, diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Setelah mau menyembelih, akhirnya yang kedua itu namanya Arafah. Tahu bahwa itu mimpi itu benar dari Allah. Makanya 9 Dzulhijjah itu ada wukuf di Arafah. Kalau kita puasa Arafah. Meyakinkan bahwa tarwiyah perenungannya dia Arafah. Tahu artinya teh Arafah teh.
Benar ini perintah Allah, diperintahkan kepada Allah kepada Nabi Ibrahim dan disampaikan kepada Nabi Ismail. Ini ada perintah nih dari Allah buat menyembelih kamu. Makanya jawabannya Nabi Ismail ini luar biasa. Silakan sembelih. Dan insya Allah aku ini menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Coba kita diperintahkan menyembelih anak kita. Padahal diuji ketakwaannya Nabi Ibrahim. Makanya berkurban ini ujian kita bagaimana takwanya, kedekatan kita kepada Allah. Itu kalau ngeliat perjalanan yang biar kita ini biar tahu aja lah. Ini perjalanan pas mau berkurban ini kenapa sih ada melontar jumroh. Di haji itu kenapa sih? Bedanya haji sama umroh ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini perintah awalnya. Ya, dari surat Al-Baqarah 196. Sempurnakan haji dan umrah lillah karena Allah. Kemudian di rukun umrah itu cuman niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau di rukunnya haji, niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Bedanya cuma satu, ada wukuf di Arafah. Tapi ada wajibnya haji namanya Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Ada nafar awal, ada nafar sani. Nanti kayak manasik lagi ntar nggak ngerti lah. Pokoknya mah nanti ini perjalanannya Nabi Ibrahim itu adalah perjalanan haji kita ini yang berangkat haji ini buat melakukan perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Oke. Biar tahu dulu. Nabi Ibrahim setelah dan akhirnya Nabi Ismail menerima perintah dari Allah ini, maka dibawalah ke bukit, ke padang pasir. Kata Siti Hajar, jauh-jauh jangan sampai kelihatan, jauh-jauh. Dibawa tuh padang pasir tuh di Mekah. Pas sekalinya langsung mau menyembelih Ismail, setan datang. Ibrahim, masa mau menyembelih anak? Emang perintah Allah harus ngebunuh gitu? Kan itu di luar dari perintah Allah. Dilemparlah sama itu. Ini saya yakin ini perintah Allah. Dilemparlah itu si setan itu pakai kerikil gitu. Lempar 7 kali, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Pergi itu setan. Pindah lagi. Itulah posisi Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Di situ tuh Nabi Ismail itu digeret-geret sama Nabi Ibrahim, pindahlah ke tengah. Di Jumratul Wusta. Pas mau nyembelih lagi. Setan datang lagi, Ibrahim. Macan aja nggak, yang serem yang itu nggak bakal makan anaknya katanya. Masa kamu manusia mau ngebunuh anaknya? Dilempar lagi sana. Pergi lo setan. Makanya banyak yang orang yang Jumratul Aqabah, pergi lo setan. Jangan apa salah pada itu, bismillah ya Allahu Akbar padahalnya. Kadang kalau ngomong pergi lo setan apa dengan bahasa-bahasa kotor kan, padahal wala rufasa, lagi haji itu nggak boleh berkata-kata kotor. Karena anjing lo setan gitu kan. Taunya ada yang ngomong di belakang, dia kepentuk juga apa, kelempar juga sama batu. Wah, sesama setan jangan saling melempar. Jadi nggak boleh wala rufasa, saking kesel sama setan, padahal hawa nafsunya yang paling
suka di suka kita menuruti hawa nafsu kita, padahal kita sering nyalain setan, tapi kita sendiri yang hawa nafsunya parah gitu bahasanya. Akhirnya Janratul di Aqobah, di Wustu Aqobah, di situ baru pas mau disembelih, itu Allah turun, malaikat Jibril turun, kata Allah ganti itu sesembelihannya dengan gibas yang bagus. Ada keterangan Nabi Ibrahim tuh kan ditutup matanya karena tidak mau melihat anaknya Ismail disembelih. Jadi pada saat ini beberapa kitab menyampaikan itu secepat itu malaikat Jibril mengganti Ismail dengan gibas itu, dengan domba itu. Jadi pas Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, berelek, taunya suara domba, meh, gitu. Jadi enggak, Nabi Ismail langsung dilihatnya, Jibril bilang, ganti Ibrahim, ini persembelihannya, ini bukan Ismail, enggak gitu. Ada beberapa kitab yang menyampaikan gitu. Jadi pas Nabi Ibrahim langsung diganti sama Allah melalui malaikat Jibril. Itulah kesayangannya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Akhirnya tidak rampung. Maka di situ ada nahar, ada hari berkurban di 10 Dzulhijjah. Ya. Makanya orang yang berangkat haji pun sama ini. Jadi ngikutin tata caranya Nabi Ibrahim alaihissalam. 9 Dzulhijjah para jemaah haji berangkat wukuf di Arafah dari jam 12 sampai jam 6 maghrib. Ya, setelah sampai jam 6 maghrib menuju mabit di Muzdalifah. Ngambil kerikil itu tadi tuh. Ya. 49 kalau nafar awal 49 kerikil, kalau nafar sani tambah 3 tambah 7 21 tambah 49 berarti 70 ya. 70. Tapi biasanya nafar awal semua. Kembali lagi Jamratul Aqobah, tahallul awal, kemudian berangkat tawaf ifadah. Tawaf karena dari Nabi Adam kalau tawaf mah perintahnya. Ya, jadi Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam, cuman dibangun kembali sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena Ka'bah itu sudah ada, yang pertama itu yang tawaf itu ada para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Di atas Ka'bah itu namanya Baitul Ma'mur, tempat malaikat bertawaf. Ya, pertama kali yang tawaf juga Nabi Adam alaihissalam. Karena sudah nggak kelihatan lagi, dibangun lagi sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim langsung ke Rasulullah lagi, itu ada kehancuran Ka'bah. Makanya ada berubah, yang Ka'bahnya ada Hijr Ismail kan di situ. Ya, padahal Hijr Ismail itu adalah dulunya Ka'bah yang satu Ka'bah. Makanya orang yang sholat di Hijr Ismail ada lengkungan gitu di Ka'bah tuh. Padahal siapa yang sholat di Hijr Ismail seolah-olah dia sholat di dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah besarnya lebih dari itu sekarang. Ya, jadi orang yang suka sholat di Hijr Ismail itu sholat seolah-olah di dalam Ka'bah. Disitulah waktu bayi, waktu kecilnya itu Nabi Ismail itu kehausan. Kan setelah lahir, ini nggak apa flashback ya, nggak apa, biar tahu sejarah nggak apa-apa ya. Sekali-kali lah cerita sejarah. Setelah lahiran Ismail, Nabi Ibrahim pulang lagi ke Palestina. Pulang lagi. Taunya punya anak dari Sarah, akhirnya namanya Ishak alaihissalam. Nabi Ishak itu adik kakak sama Nabi Ismail, cuma beda ibu. Balik lagi untuk ngurusin yang tadi untuk suruh disembelih tadi itu. Pada waktu kecil Siti Hajar lagi kehausan, udah musim kering waktu itu. Naiklah ke Bukit Sofa cari air.
Itu 7 kali sa'i itu, 7 kali sofa wal marwa, inna sofa wal marwata min sa'irillah faman hajjal baita awis samara fala junaha alai ayyat tawafa bihima waman tatawa khairan fa innahu lasyakirun alim. Setiap kita mau dari sofa ke marwah, kita sofa ke marwah itu kita membaca itu, setiap sofa baca itu, tiap mau ke marwah sampai marwah baca itu, inna sofa wal marwata min syairillah. Itu Siti Hajar dari sofa jalan ke menuju marwah. Tahu nggak ada yang udah umrah, mudah-mudahan yang belum umrah mudah-mudahan bisa umrah, yang belum haji mudah-mudahan bisa pada haji. Nanti di sa'i itu ada yang lampu hijau, dari hijau ke hijau itu disunahkan lari-lari kecil. Rabbi gfir warham wa taqarram wa tazawaj amma ta'lam ala ta'lam innaka ta'lam innaka antallahu azul akram. Itu yang disunahkan bacanya itu. Kalau nggak bisa juga astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun. Itu lari-lari kecil itu Bunda Hajar lagi ngelihat ada air fata morgana. Wah, air. Ya Allah, air itu lari kecil. Bunda Hajar itu. Tahu-tahu pas udah deket padang pasir lagi. Sampai 7 kali, sampai ke Marwah, nggak dapat air juga, balik lagi ke di Hijr Ismail itu, Nabi Ismail disimpan di situ di samping Ka'bah. Pas udah nyampe situ, 7 kali bolak-balik Bunda Hajar itu turun, lihat Ismail, akhirnya beliau ada mata air keluar dari padang pasir itu, samping Ka'bah itu. Ada air, zam, artinya zam itu kumpul, zam kumpul, dikumpulin sama Bunda Hajar. Diambil airnya dimasukin sampai sekarang, dari Nabi Ibrahim sampai sekarang 2000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu. Ya. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi perjalanan haji dan kurban ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke sa'inya, sampai ke tawaf, sampai ke tahalulnya. Ya, jadi titip apa sekarang intinya? Kita mau ngikuti maqam Ibrahim Hanifa. Jadi makomnya Ibrahim itu makom yang hanif, yang lurus. Ya, millata Ibrahim hanifa, dan ajarannya Ibrahim itu ajaran yang lurus, hanif. Karena dari turunan dari Rasulullah yang paling kuat itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam ke Ismail. Bukan dari yang Ishak. Ya, gitu. Tapi kita semua turunan Nabi, semua Nabi Adam alaihissalam. Ya, bapak moyang kita mah Nabi Adam. Jadi kalau orang belagu sama turunan Nabi, saya juga turunan Nabi gitu ya, Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Biar nggak pada berantem ya. Masalah nasab nih pada berantem ya. Jadi kurban itu kalau dalam surat Al-Maidah itu qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah kurban itu adalah dari orang-orang yang bertakwa tuh. Jadi kenapa menyampaikan tanda bukti ketakwaan kita berkurban? Karena dia mau menyerahkan segala urusannya di jalan Allah. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, dan laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Ini perintah jatuhnya. Setelah sholat, kurban itu sama seperti kita bersedekah. Kita ada rezeki yang lebih, kita berkurban. Buat apa intinya? Buat memberi makan orang fakir dan miskin. Tapi agak berat nih kalau hadis Rasulullah yang disampaikan Rasulullah. Kalian mampu berkurban, tapi kalian tidak mau berkurban. Jangan sekali-kali kalian mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah.
Jadi sudah tidak digolongkan umatnya Rasulullah. Ya, karena tahun lalu deh pernah bilang nih, coba deh setahun ini nabung. Sehari 10.000 ke, 20.000 ke. 10.000 kali 30 berapa? 300.000. Bener nggak? Bener ya? 300.000 kali 12, 3,6 juta. Masa sih sehari buat niat kurban buat 10.000 nggak ada. Hitung-hitung kita potong jatah makan kita yang 10.000. Kita makan biasa 50.000, ada nggak sehari semalam? Ada. Ada dong. 50.000 kali 30 berapa sih? 1,5 juta. Ya, gaji kalian kan lebih dari itu bukan? 50.000 sisihin 10.000, 20.000 atau niat buat kurban. Jangan kalah sama ibu-ibu tukang sampah. Pengen kurban, dia mah cuma 1.000, udah 3 tahun baru dia bisa apa? Kadang 1.000, kadang 2.000, kadang 5.000 sehari dia nabung. Dan dia bisa berkurban dengan kambing harga 5 juta lagi. Masa sih kalah sama orang susah yang pengen berkurban. Kita ini gak termasuk orang yang bukan susah karena kalian ini kerja di perusahaan. Malu gak handphone kita harganya 7 juta, kambing 3,5 juta. Kira-kira. Halo? Ya, mastata'tum dengan sekemampuan kalian ya. Tapi titip deh, mudah-mudahan tahun depan bisa pada kurban ya. Ayo dong, semangat dong. Biar kalian masuk statusnya Allah tuh, oh termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jangan jangan ragu-ragu kalau untuk berkorban. Ya, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah dan dimampukan oleh Allah untuk berkorban. Saya mah ada tukang jagal, bagian motong aja, ya silahkan masih ada distribusinya ya. Saya ngebagi-bagiin hewan kurban, ya lumayan lah masih ada sedekahnya buat tenaga kita ya. Sok deketin tuh, bukan nanti nungguin dapat voucher, dapat kupon, baru ngambil ininya, bantuin tuh panitia-panitia kurban, datangi kalau kita nggak bisa kurban. Minimal megangin sapinya, kayak yang berat-berat itu takut ketendang sapi, itu kalau ketendang mukanya mudah-mudahan jadi pahala juga kan. Mudah-mudahan sih nggak ketendang maksudnya gitu kan. Udah mah diampuni dosa, ketendang sapi kan, dan akhirnya bisa sembelih gitu loh. Mudah-mudahan sekali lagi saudara-saudaraku yang baik di sini bisa berkorban, ada diluaskan rezekinya sama Allah. Kita nggak tahu nih kan beberapa hari lagi nih tanggal 17 ya, ada hari tasyrik nanti. Boleh setelah tanggal 17, 18, 19, 20 itu Juni itu kita masih melakukan kurban, dikasih waktu 3 hari dan itu diharamkan untuk berpuasa ya. Misalnya 17 nih nanti di Idul Adha nih, 18, 19, 20 diharamkan berpuasa. Ya, jadi kalau mau puasa tadi tarwiyah sama Arafah. Kalau mengikutin sunnah banget, Arafahnya diambil, 9 Dzulhijjahnya. Kalau mau ya, karena kata Rasulullah, keutamaan puasa sunnah Arafah mengampuni dosa setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Berarti dosa 2 tahun kita diampuni sama Allah. Kemarin banyak dosa enggak? Besok-besok mau bikin dosa enggak? Bisa jadi kita mau puasa Arafah cuma sehari doang ya. Kurban kagak, puasa kagak, mau jadi apa kita ya. Minimal kalau gak kurban puasa Arafah lah, puasa sunnahnya ya. Ya oke, puasa Arafah ya. Kalau yang haid mah jangan, nanti kalau lagi pas 9 Dzulhijjah haid ya gak usah ya, biarin aja oke. Gitu dong, semangat dong kita nih. Gimana biar rezekinya tambah terus. Kurban itu orang yang berkurban nih hari ini misalnya 3,6 juta kambing atau 3,5 juta. Tahun depan lihat bisa dia berkurban 2 atau 3 kambing. Dan dia bisa kurbanin orang tuanya yang sudah meninggal atau kepada
istrinya atau anaknya dibawa untuk kurban juga kan bisa kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah dimampukan kita untuk berkurban, berhaji, berumroh, dan kita dikumpulkan kelak di padang mahsyar bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan orang-orang bertakwa. Ala hadin ya. Wa kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبصفات الفاتحة وبموجة الفاتحة Ya farijal ham wa ya kasifal qawm aqtil hajati wa ya malibadi yaghfir wa yarham. Allahumma baligh muradana ila ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.